Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum imam sholat yang tidak fasih atau rusak bacaan Al-Fatihahnya. Salah satu ketentuan yang dianjurkan dalam sholat berjamaah adalah imam sholat merupakan orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Hendaknya yang melaksanakan azan adalah orang terpilih di antara kalian dan yang menjadi imam orang paling fasih bacaannya di antara kalian. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Para ulama menjelaskan bahwa tidak sah sholat di belakang imam atau bermakmun dengan imam yang rusak atau tidak fasih bacaan surat Al-Fatihahnya. Seperti tidak sesuainya standar tajwid disebabkan faktor lisan yang cedal dan sampai mengubah susunan huruf bahkan mengubah terhadap makna dari bacaan wajib dalam sholat. Maka dalam keadaan demikian, tidak boleh bagi orang yang bacaan Al-Qur'annya fasih untuk bermakmum pada imam yang bacaannya rusak atau tidak fasih tersebut. Ironisnya, fenomena di atas sering ditemukan di banyak masjid di sekitar kita. Yang perlu kita lakukan adalah berusaha mencari masjid yang memiliki para imam yang bagus dan fasih bacaan surah Al-Fatihahnya. Atau berusaha menasehati dan memperbaiki bacaan para imam di masjidnya dengan mengajaknya untuk belajar kembali tajwid dan tahsin Al-Qur'an. Dan para pengurus masjid hendaknya berusaha memilih imam yang paling baik bacaannya. Jika terlanjur ada pada sholat jamaah yang keadaan imamnya membuat sholat tidak sah sebagaimana rincian di atas, maka makmum hendaknya melakukan mufarokoh atau keluar dari jamaah, yaitu diniati sholat sendirian. Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin ketika ditanya, andaikan makmum sholat bersama imam yang terlalu cepat sehingga membuat makmum tidak bisa melaksanakan kewajiban sholat, apakah ia keluar dari sholat dan sholat sendirian, yaitu berpisah dari imam? Beliau menjawab, betul. Wajib baginya untuk berpisah dari imam baik dalam sholat tarawih atau sholat lainnya. Jika imam terlalu cepat sehingga tidak bisa tercapai kewajiban sholat, maka dalam keadaan ini kami katakan, hendaknya memisahkan diri dari imam, niatkan sholat sendirian, dan selesaikan sholat dengan niat sholat sendirian. Diambil dari Syarhul Mumti, Juz 4, halaman 27. Syekh Sholih Al-Fauzan mengatakan, membaca Al-Fatihah adalah rukun di setiap rokaat, dan telah sahih dari Nabi Muhammad bahwa beliau membacanya di setiap rokaat. Diambil dari Al-Mulakhas Al-Fiqhi, Juz 1, halaman 127. Salah satu kutipan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaitu, jika kesalahan bacaan dalam membaca Al-Fatihah itu tidak sampai mengubah makna, maka sah sholatnya, baik ia imam atau munfarid. Diambil dari Al-Fatawa Al-Kubro, Juz 2, halaman 185. Dan juga kutipan dari pendapat Ibnu Qudamah yaitu, dimakruhkan bermakmum kepada imam yang membaca dengan kesalahan bacaan yang tidak mengubah makna. Ini ditegaskan oleh Imam Ahmad. Diambil dari Al-Mughni, Juz 3, halaman 29-32.
Kesimpulan dari penjelasan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qudamah di atas adalah sebagai berikut. 1. Jika imam melakukan kesalahan bacaan pada Al-Fatihah dan tidak sampai mengubah makna, sah solatnya imam dan makmum. 2. Jika imam melakukan kesalahan bacaan pada Al-Fatihah dan sampai mengubah huruf atau mengubah makna, dan imam adalah orang awam yang tidak mampu memperbaiki bacaannya, maka ada 3 ketentuan, yaitu: pertama, sah solatnya imam. Kedua, sah solatnya makmum yang keadaannya sama dengan si imam. Ketiga, tidak sah solatnya makmum yang bisa membaca dengan benar. 3. Jika imam melakukan kesalahan bacaan pada Al-Fatihah, dan sampai mengubah huruf atau mengubah makna, dan imam adalah orang yang sebenarnya mampu belajar dan mampu memperbaiki bacaannya, maka tidak sah solatnya imam dan makmumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.